Audio Jungle. Ibu-ibu perlu belajar dengan almarhumah emak saya. Saya 4 tahun di Mesir tak pernah pulang. Kami tinggal di Riau. Saya mondoknya pesantren di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Pekanbaru Riau ke Deli Serdang 12 jam naik mobil. Saya dijenguk orang tua setahun, santri dijenguk seminggu sekali, sebulan sekali. Saya dijenguk almarhumah emak saya setahun sekali. Jadi ibu, kuatkan hati ibu. Kalau bisa jenguk setahun sekali. Tahan. Anak-anak pun juga kuatkan. Mak saya menjenguk saya dulu ke pondok setahun sekali. Mungkin begitu cara Allah, diatur Allah setahun sekali supaya kuat 4 tahun. 98 saya ke Mesir, 2002 baru pulang. 4 tahun tak jumpa. Bukan karena tekun belajar, tiket mahal. 4 tahun baru pulang. Pulang ke rumah sebentar, habis itu terbang lagi ke Maroko. 2 tahun baru pulang. Setelah dia tua, saya tes. Saya mau ngetes. Beliau meninggal 2019 umur 70. 2017 umur 68, hampir 70 saya tanya. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami cuma berdua adik beradik. Dua-duanya laki-laki, tak ada anak perempuan. Mak, ya, aku kan udah di Mesir 4 tahun, ya, Maroko 2 tahun, ya. Nanti kalau aku S3 ke Sudan, nanti aku nggak pulang-pulang 2-3 tahun. Mak sendiri di rumah nih umur 70. Saya mau ngetes dia, kira-kira dia masih kuat atau tidak. Apa kata dia? Silakan kau berangkat ke Sudan, selesaikan doktor kau. Aku kalau mati dimanapun mati. Yang penting kau jadi orang, mengalir pahala. Setiap kau mengajar, setiap kau ceramah, aku dapat amal jariahnya. Jadi kalau orang bertanya, kenapa Ustadz kuat? Di balik seorang laki-laki yang kuat, ada 2 perempuan yang kuat. Yang pertama, ibunya. Yang kedua, istrinya. Kalau punya ibu yang letoy, lemah, lesu, loyo, lunglai, anak pun setengah mati. Istri juga mesti kuat. Aku mau pergi, tausiah. Nanti kalau anak ini lahir, silakan dia lahir sendiri. Saya pergi kemarin ke Kalimantan Tengah. Dari Pekanbaru mendarat di Palangkaraya. Dari Palangkaraya kami jalan darat 12 jam ke Banjarbaru. 3 hari, 3 malam, 4 malam pulang. Habis itu pergi kami ke Malaysia. Dari Pekanbaru mendarat di Terengganu. Dari Terengganu kami ke Kelantan. Dari Kelantan kami ke Kuala Lumpur. 4 hari 4 malam. Tak juga dia lahir. Rupanya menunggu pas saya di rumah. Pas saya di rumah baru anak itu lahir. Ajib. Rupanya bukan kehendak kita, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak mesti kuat melepas anak ini. Silakan kau pergi. Setelah saya punya anak, ternyata saya tidak sekuat ibu saya. Tak sanggup saya berpisah lama-lama. Akhirnya saya curiga, jangan-jangan saya anak angkat. Aku nggak kuat pisah dengan anakku, mak. Nggak bisa aku tinggalkan dia lama-lama. Saya bilang, mak kok tahan berpisah? Apa yang membuat mak tahan? Bagaimana cara mak bisa berpisah sama aku 4 tahun tak jumpa, kok mak tahan? Saya tanya. Kata dia, ku cari anak-anak tetangga yang hitam macam kau. Ku cari anak-anak orang tua yang macam kau waktu kecil, ku bawa ke rumah, ku kasih makan, ku kasih minum, ku kasih baju, ku sapu kepalanya, terasa lapang dadaku. Begitulah cara emak saya. Dan setiap malam ku bacakan anakku ini. Saya tak pernah bertanya ke dia. Saya tidak pernah nanya apa amalan emak membuat emak kuat. Suatu ketika dulu saya kemanapun saya ceramah saya bawa almarhumah ini. Waktu ke Medan saya bawa, nginap di hotel. Setelah itu kata dia, ada kawanku mau datang. Bawalah, saya bilang, bawa ke kamar nih. Ngobrol di sini. Enggak, dia tak mau. Dia mau ngobrol di lobi aja. Ayolah, saya antar ke lobi, saya biarkan mereka 2 ngobrol, tapi saya nguping. Apalah pembicaraan orang. Rupanya kawannya itu nanya, anak kau kan pergi jauh, pergi ke Mesir, pergi ke Maroko, apa kau doakan anakmu? Kata emak saya, aku bacakan dia tiap malam 100 kali Al-Fatihah.
Setelah itu kudoakan kepada Allah. Barulah saya paham. Rupanya hati kuat itu karena tega itu bangkit dari penyerahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti ada satu sifat dalam diri, tega.